Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Wallet Jambi. Mudah-mudahan seluruh subscriber Al-Amin tetap sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan juga mudah-mudahan rezekinya mengalir bagaikan air. Oke, kita sedang membuat ini ya, void yang terakhir ataupun biasa orang menyebutnya itu kandang monyet. Nah, untuk ukuran kandang monyet itu memang bervariasi guys ya, bervariasi, dan juga ada gedung itu yang tidak menggunakan kandang monyet. Nah, kalau misalkan untuk gedung lantai 4 itu juga bisa langsung atap limasan teman-teman, tanpa harus memerlukan kandang monyet ya. Nah, tetapi kalau untuk lantai 3 itu sebaiknya menggunakan kandang monyet agar lebih tinggi. Kemudian paling tidak bangunan teman-teman itu melebihi dari ini ya, pohon sawit. Nah, pohon-pohon di sekitar dilihat berapa ketinggian pohon-pohon. Nah, ini kan kalau untuk di bagian sebelah sana ini pohon-pohonnya tinggi teman-teman. Ya mungkin sekitaran 15 meter lah tingginya. Nah, tetapi yang paling dominan itu yang harus kosong, steril di bagian depannya itu minimal 20 meter, itu di bagian depan teman-teman. Di bagian depannya memang harus steril. Nah, ini kan gedung tingginya 3 lantai ya. 3 lantai, jadi kandang monyetnya ini ukurannya 2,5 meter teman-teman. Nah, minimal 2 meter lah, udah cukup 2 meter. Karena untuk mengejar ketinggian, maka saya melakukan ketinggian ini 2,5 meter ya. Kebetulan ini kan tinggi dari badan bangunan, yang bawah itu 3 meter, kemudian yang lantai 2 2,5 meter, lantai 3 2,5 meter, dan lantai 4 ini kandang monyet ukurannya itu 2,5 meter. Nah, kebetulan ini banyak yang subscriber bertanya berapa sih ukuran roofing room ataupun void itu. Rata-rata kalau untuk sekarang teman-teman dilihat ukuran bangunan. Kalau ukuran teman-teman bangunan itu lebih besar, maka sebaiknya voidnya itu atau roofing roomnya itu lebih besar. Karena untuk kapasitas ini ya, kita memikirkan kapasitas untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk sekarang saya tidak menyarankan untuk memberikan void zigzag ataupun void tangga, karena itu tidak ini lagi lah, kalau untuk sekarang sudah tidak baik lagi ataupun sudah tidak produktif. Tetapi kalau misalkan void loss, misalkan ukuran bangunan 4x12, maka voidnya itu diberikan 4x4 teman-teman, minimal 4x3 lah. 4x3 itu sudah standar seperti itu. Tapi sebaiknya semakin besar semakin baik, karena kita melakukan permainan lar nanti. Kalau dulu kan orang melakukan itu supaya untuk membiaskan cahaya, tetapi kalau untuk sekarang itu untuk petani modern itu memang menggunakan lar. Nah, ini kita sudah melakukan pengecoran 2 tiang ya. Ini 2,5 meter, ini juga 2,5 meter. Kebetulan ini karena memang mungkin kekurangan air pengecorannya, maka tukangnya itu mungkin buru-buru ya, mungkin sudah sore, jadi kurang pasir dan juga kurang encer lah, yang pastinya seperti itu. Nah, ini untuk lantai terakhir saya menggunakan besi 4 aja cukup teman-teman. Ini pun besi 8. Kenapa? Karena ini kan untuk bagian lantai atas tidak terlalu, bebannya sudah tidak memikul beban. Berbeda ketika lantai 2, lantai 3, lantai 1, terutama lantai 1 minimal menggunakan besi 12, untuk tiang menggunakan 6 besi. Nah, ini bagian depannya teman-teman. Ini bagian depannya. Nah, ini kan benar-benar los. Ini berapa meter nih? Mungkin 100 meter bagian depannya los. Ini nanti pohon ini dan ini itu akan saya pangkas ujungnya, tetapi jangan ditebang kalau untuk pinggir sungai, berbahaya terjadi longsor teman-teman. Ini juga akan saya pangkas untuk bagian ujungnya saja. Seperti itu. Nah, tingginya lumayan kan teman-teman. Ini mungkin sekitaran dari bibir sungai ini sekitaran 15 meter. Karena ini air lagi naik, maka ini kan lebih kelihatan mepet seperti itu. Nah, tetapi teman-teman mungkin ada yang sering membangun di daerah rawa ya. Sayang sebenarnya kalau untuk fungsi bagian bawah lantai 1 itu banyak yang menggunakan tiang, tidak diberikan ruang inap. Sayang sebenarnya. Kenapa? Karena untuk daerah rawa itu kan yang paling bawah itu memang kelembabannya lebih tinggi. Nah, disitulah kita harus bermain teman-teman. Dalam artian kita mainkan ketinggian. Misalkan untuk menggunakan yang lantai 1 itu kan misalkan di bawahnya berair. Nah, gunakan lebih tinggi, misalkan 4 meter. Jangan 2 meter ataupun 2,5 meter. Kenapa? Karena kelembaban lebih tinggi dan bisa dipastikan itu akan berjamur. Nah, seperti itu. Sayang banyak teman-teman mungkin salah kaprah, karena memang saya bidang bidang arsitek, jadi harusnya memang untuk lantai 1 itu difungsikan. Sayang kalau misalkan bangun 4 kali berapa, 4 kali 12,
ketinggian 4 lantai teman-teman, tetapi yang digunakan biasanya rata-rata 3 lantai sayang. Padahal harusnya yang bawah itu dilihat ketinggian air. Sebenarnya di sini juga banjir teman-teman. Nah, tetapi kita lihat ketinggian air itu berapa minimal, misalkan di gedung kita 1 meter ketinggian atau 1,5 meter. Nah, jadi untuk speakernya disesuaikan ketinggian air. Jangan sampai nanti tiba-tiba air naik tiba-tiba semua kerendam. Begitu juga sound system jangan ditaruh di lantai 1 seperti itu. Oke teman-teman, seperti itulah cara kami untuk ini ya, menghemat anggaran ataupun membuat sebuah bangunan. Kemudian tolong siripnya dipasang terakhir setelah semua bagian dalamnya udah selesai. Kemudian semuanya sudah terdinding, baru dilakukan pemasangan sirip. Karena paling bagus itu memang untuk pemasangan sirip setelah teratap teman-teman. Karena sirip itu jantung sebuah bangunan walet ya. Nah, semakin lama dijemur semakin baik. Oke, sekian dari info dari saya. Untuk ketinggian void cukup 2 meter ataupun 2,5 meter. Tergantung bangunan teman-teman. Karena untuk ketinggian atap ini nanti kan untuk ruang hampa itu paling tidak 130 cm ketinggiannya. Jadi udah dapat kemiringannya. Sementara di ujung sebelah sana itu paling di 60 cm ataupun di 70 cm cukuplah teman-teman. Karena ini kan bagusnya menggunakan atap yang panjang misalkan 4 meter ataupun ada yang 8 meter langsung udah cukup seperti itu. Oke, sekian info dari Al-Amin Walid. Mudah-mudahan semuanya teman-teman ini ya sukses dalam berbudidaya walet. Jangan lupa di subscribe sebelum melanjutkan video terlebih jauh. Oke, ini kita akan melakukan pengecoran untuk 2 tiang. Nah, inilah cara kita menghemat anggaran. Kerjakan sendiri teman-teman, itu bisa menghemat sekitaran ya 30% lah dari anggaran teman-teman. Jangan langsung jadi, bertahap. Tapi kalau teman-teman banyak duit, banyak uang ya nggak masalah, mau langsung jadi juga nggak apa-apa. Nah, ini sekedar saran, sekedar berbagi informasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.